bagaimana hari Senin kalian? Sudah mulai sibuk dong ya setelah libur Lebaran? Nah, minggu lalu pemerintah telah mengalokasikan kuota khusus untuk fasilitas pembiayaan perumahan. Dan ada berbagai profesi yang terpilih untuk mendapatkan fasilitas subsidi bagi pembiayaan ini. Penasaran profesi apa yang masuk kriteria? Mari kita lihat 5 profesi terpilih yang mendapatkan kuota perumahan subsidi. Di tempat kelima ada buruh dan tenaga migran. Dua profesi ini masing-masing mendapatkan kuota 20.000 unit rumah subsidi. Untuk buruh sektor industri dan manufaktur, 8.000 unit dialokasikan di beberapa kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang, sedang sisanya akan dibangun di wilayah penyangga kota besar lain. Sedangkan untuk tenaga migran, 50% atau 10.000 unit akan diprioritaskan untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai penyumbang PMI terbanyak. Di tempat keempat ada petani. Sebagai penyokong ketahanan pangan nasional, petani mendapatkan alokasi perumahan subsidi sebanyak 20.000 unit. 75% atau 15.000 unit rumah akan difokuskan ke kawasan agraris di Pulau Jawa, sedangkan 5.000 unit lain akan tersebar di luar Jawa. Ketiga, ada nelayan. Sebagai penjaga stabilitas perekonomian pesisir, nelayan juga mendapatkan jatah rumah subsidi. Ada 20.000 unit rumah subsidi yang dialokasikan bagi nelayan. 60% atau 12.000 unit akan dibangun di wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi dan Maluku untuk mendukung akses hunian di kawasan ini. Sedangkan sisanya akan disebar di pesisir Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kedua, ada guru. Sebagai pendidik generasi muda bangsa, guru menjadi tulang punggung pendidikan nasional. Ada 20.000 unit rumah subsidi yang dialokasikan pada pahlawan tanpa tanda jasa ini. 5.000 unit rumah subsidi bagi guru sudah dibangun di Bogor sebagai percontohan. Sisanya akan didistribusikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di tempat pertama ada tenaga kesehatan. Dokter, perawat, bidan, dan pekerja medis lain memegang peran vital dalam kesehatan bangsa, terutama pasca pandemi COVID-19. Karena itu, tenaga kesehatan menjadi prioritas dalam alokasi rumah subsidi. Ada 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan. 10.000 unit akan dibangun di Pulau Jawa, sedangkan sisanya akan disebar di seluruh Indonesia. Selain 5 profesi di atas, ada juga profesi lain yang dapat kuota rumah subsidi. Profesi-profesi itu adalah personil polisi, prajurit TNI Angkatan Darat, pengemudi ojek online, dan wartawan. Tapi, tak sebanyak 5 profesi tadi. Di luar syarat profesi, ada beberapa syarat wajib agar semua profesi ini bisa mendapatkan fasilitas perumahan subsidi, yaitu berstatus WNI, belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan, dan berpenghasilan maksimal 14 juta per bulan. Gimana sahabat? Kesempatan bagus nih buat yang belum punya rumah sendiri. Halo, selamat malam sahabat RTV. Balik lagi nih di Lensa Indonesia Malam ini. Di awal pekan kita harus tetap semangat ya. Benar, setelah tadi beraktivitas di pagi hari, kayaknya sudah benar-benar full pada kerja, sekolah, semua numpuk ya. Benar, dan saatnya ini menyaksikan Lensa Indonesia Malam. Tadi udah diawali dengan 5 profesi yang banyak menerima terbanyak rumah subsidi. Betul. Gitu. Ada wartawan juga, tapi terakhir. Kita termasuk berarti ya? Bisa nih. 1.000, cuman 1.000 unit doang tapi ya. Nah, tapi kita mengharapkan mudah-mudahan meskipun rumah subsidi, tapi tetap layak untuk dihuni ya. Betul. Jangan tapi asal-asalan bikinnya. Sebelum lebih jauh kita membahas subsidi dan segala macamnya, jangan lupa nih ya, kita harus opening dulu bersama saya malam ini, Retlayu. Dan saya Oscar Haris. Ini ada berita pertama apa nih? Kita awali nih Lensa Indonesia Malam kali ini dengan berita viral pastinya. Oscar udah lihat belum video soal bule
nih yang lagi ngerekam dirinya mungkin lagi traveling gitu, tapi di atas kereta api batubara itu dari Bandar Lampung ke Palembang. Ya ampun. Wah, ini dia nekat banget ya. Dia kenapa pakai kereta batubara? Apa nggak punya uang atau gimana? Nah, itu dia. Ini kan pelanggaran kayak begini ya. Benar, selain itu karena kan pelanggaran kalau kita naik ke kereta yang bukan untuk penumpang itu masuknya pelanggaran dan ada pidananya juga. Waduh, nah ini kenapa bisa lolos ya? Kita lihat aja langsung yuk. And hopefully eventually catch it. A fully loaded coach train is arriving around an area. Wah, ada bule lagi bikin video traveling. Dia lagi traveling ke Sumatera dari Jakarta. Tapi, wah, si bule lagi incar kereta batubara Babaranjang yang melintas di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Lampung, sahabat. Nekat. Dia masuk ke salah satu gerbong batubara yang kosong muatan. Dan kereta Babaranjang ini sedang dalam perjalanan menuju Palembang, Sumatera Selatan. Video sensasi nekat si bule ini numpang kereta batubara viral saat diunggah di akun YouTube-nya Vega Vagabond 2 hari lalu. Video berdurasi 31 menit ini pun mendapat ragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai apa yang dilakukan si bule nekat karena dia nerobos masuk tanpa ketahuan petugas. Tapi ada pula yang memujinya karena si bule melakukan perjalanannya dari sudut pandang yang berbeda. Video ini pun mendapat reaksi dari pihak PT KAI Divisi Regional Tanjung Karang. Aksi warga negara asing yang menaiki KA Babaranjang bukan sebuah aksi yang layak ditiru dan jelas ini melanggar hukum. Karena KA Babaranjang diperuntukkan untuk mengangkut batu bara. Berdasarkan pasal 183 Undang-Undang Perkereta-apian Nomor 23 tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di lokomotif, di dalam kabin masinis, di atap kereta, di gerbong, ataupun di sarana perkereta-apian yang bukan peruntukannya. Wah, kalau itu pelanggaran, PT KAI kebobolan dong dengan masuknya si bule ke gerbong batubara. Tapi PT KAI tengah menginvestigasi untuk mengetahui pasti kronologi kejadian, termasuk memastikan tidak terjadi kelalaian dari pihak internal. KAI mengimbau masyarakat, termasuk warga negara asing, untuk tidak melakukan tindakan seperti si bule ini. Karena jika ketahuan, akan kena pidana penjara maksimal 3 bulan dan atau denda hingga 15 juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Ahmad Ridwan, RTV. Saya pengen jalan-jalan ke showroom buat lihat motor gede. Enggak sih, cuma lihat-lihat doang sambil foto-foto di gedung Kejaksaan Agung. Oh, itu mah bukan mau beli dong ya. Itu memang banyak sih, tapi itu bukan untuk dijual ya Oscar. Karena itu tuh barang bukti dari kasus suap Hakim Tipikor. Karena memang saking banyaknya jadi kayak showroom ya. Iya, jelas aja. Orang kasus suapnya dan gratifikasi aja ini sampai mencapai 60 miliar rupiah. Waduh, coba kita lihat berapa banyak itu motornya ya. Mau yang mana sahabat? Moge, Vespa, sepeda antik, mobil jeep buat main di lumpur, atau mau mobil sport cap kuda jingkrak? Biar bisa kebut-kebutan di jalan tol gitu. Tinggal pilih, terus foto deh sepuasnya. Tapi foto doang ya, nggak boleh dibawa pulang. Soalnya jajaran motor gede dan mobil mewah yang ditaruh di Kejaksaan Agung Jakarta ini merupakan barang bukti yang disita dari beberapa tempat terkait penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Yang jadi tersangka juga bukan kaleng-kaleng. Mulai dari 3 anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sampai mantan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor yang sekarang jadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nilai suapnya juga bukan 100 atau 200 ribu, tapi mencapai 60 miliar rupiah. Kasus dugaan suap dan gratifikasinya terkait vonis lepas 3 korporasi dalam tindak pidana korupsi fasilitas ekspor crude palm oil alias minyak sawit mentah. Karena
Masih ada juga teman-teman penyidik yang saat ini sedang bekerja di luar daerah untuk itu. Nah, tetapi hingga malam ini kita seperti saksikan bersama ada beberapa unit ribuan unit sepeda motor dan sepeda yang sudah sampai di Kejaksaan Agung. Setidaknya ada 6 mobil mewah, 21 sepeda motor, dan 7 sepeda yang disita dalam penggeledahan ini. Jampitsus Kejaksaan Agung sudah tetapkan setidaknya 7 tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV. Kita lanjut langsung aja ya ke berita berikutnya yang kita mau bahasnya juga ngeri-ngeri sedap nih kayaknya. Emang kenapa? Soalnya tentang perselingkuhan RK. Oh iya, karena si wanita ini ada Lisa Mariana yang sudah muncul ke publik dan kemarin confess secara langsung, Oscar. Nah itu dia, jadi makin panas nih. Benar, supaya nggak makin panas, di studio juga nggak makin panas, Oscar ngomonginnya langsung kita lihat nih. Drama dugaan perselingkuhan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan model panas Lisa Mariana mulai makin memanas. Setelah menuai kontroversi di berbagai media sosial, Lisa Mariana akhirnya muncul ke muka publik dengan menggelar konferensi pers untuk pertama kalinya pada Jumat pekan kemarin. Dalam jumpa pers itu, Lisa Mariana kembali mengklaim bahwa dirinya telah memiliki anak dari hasil hubungannya dengan RK pada Juni 2021 lalu. Bahkan Lisa Mariana menyebutkan bahwa RK sempat mengiriminya uang untuk menggugurkan kandungannya. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah kami yang Tuduhan itu sebenarnya sudah dibantah oleh RK sendiri lewat akun medsosnya. Dalam unggahannya, RK menegaskan tak pernah memiliki anak dari Lisa Mariana. Namun, RK mengakui dirinya pernah bertemu dengan Lisa. Maka dari itu, guna meluruskan kesimpang siuran isu perselingkuhan itu, pihak Lisa Mariana mengaku telah mengirimkan surat somasi kepada RK. Pihak Lisa Mariana juga meminta untuk bertemu dengan RK untuk menemukan fakta-fakta hukum. RK lewat kuasa hukumnya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan perselingkuhan berujung kehamilan Lisa. Terkait dengan tes DNA, kami kan sudah menyampaikan dalam klarifikasi, dalam statement kami, itu seharusnya melalui pengadilan. Ya gugat aja ke pengadilan. Ya nanti atau melalui perintah penyidikan. Ya kami nunggu dari penyidik nantinya gitu loh. Ya pasti nanti penyidik akan meminta. Apa yang membuat akhirnya semua yang tidak. Selain itu, tim kuasa hukum RK juga merencanakan gugatan hukum pencemaran nama baik untuk Lisa Mariana. Dari Jakarta, tim liputan RTV. Gimana, panas ya? Panas. Oh, ini udah viral apalagi banget. rame di situ kan, gerah jadinya. Iya. Karena jadi ini udah jadi omongan terus dari kemarin di medsos juga banyak banget sampai viral banget nih. Betul. Tapi kalau ngomongin viral yang berikut ini nggak kalah viral soal Wali Kota Surabaya yang dilaporkan oleh seorang pengusaha. Oh, pengusaha di Surabaya juga ya. Benar. Tentunya karena sebelumnya kan sempat ada sidak ke gudang itu dan dikontenin bahwa wakil Wali Kota Surabaya ini menuntut ijazah yang ditahan, ijazah mantan karyawan yang ditahan itu dikembalikan gitu kan ya? Iya betul. Tapi belakangan ini informasinya kedua belah pihak tuh katanya udah damai. Nah itu dia yang jadi pertanyaan netizen. Kalau misalnya udah damai begini nih, bagaimana kelanjutannya dari penahanan ijazah mantan karyawan? Jadi dituntut gak ya? Nah itu dia. Tadi dibuka Pak, tralisnya itu dibuka. Setelah Bapak datang itu ditutup. Wah, wakil Wali Kota Surabaya Armuji marah-marah nih saat sidak di sebuah gudang. Bukan tanpa alasan, saat itu Armuji sedang meminta seorang pengusaha spare part mobil mengembalikan ijazah mantan karyawannya yang ditahan. Tapi respon si pengusaha yang bernama Diana justru tidak menyenangkan. Waktu pemeriksaan tidak bisa Pak, dari tanggal sejak Desember sampai sekarang belum bisa melakukan pemeriksaan Pak.
Konten sidak ini pun berbuntut panjang, lantaran si pengusaha, Diana, melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik. Kan pihak lain, saya nggak nyenggol pihak lain. Ya, alasan saya melakukan pelaporan adalah karena foto saya dipajang. Ya, yang saya laporkan itu bukan Pak Wawali, tapi akun atas nama Cak Muji, di mana foto saya dan suami saya terpasang. Ini jelas-jelas foto saya itu diambil dari akun media sosial saya tanpa izin. Yang saya tekankan itu aja. Selain itu, Cik? Kalau masalah lain nggak ada. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji pun sempat akan melaporkan balik Diana. Namun setelah adanya pertemuan, Diana memutuskan untuk menarik laporan. Begitu juga dengan Armuji yang membatalkan rencana pembuatan laporan. Kalau sudah mereka meminta maaf, mencabut laporannya, ya saya sebagai manusia dan apalagi saya sebagai umat Muslim, ya tentunya kewajiban saya memaafkan mereka. Damai sih boleh damai, tapi apa artinya langkah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, untuk mendesak pihak perusahaan mengembalikan ijazah mantan karyawan yang ditahan terhenti sampai di sini? Info terbaru sih, Nila yang mengaku sebagai karyawan Sentosa Deal sudah melaporkan kasus penahanan ijazah ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak didampingi Kepala Disnaker Kota Surabaya sesuai permintaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Pemeriksaan apa itu?